Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk asistensi ke depannya mungkin bakal kayak gini formatnya. Gue bikin video aja dari PPT-nya, terus nanti PPT-nya gue upload juga ke link. Cuma diingetin aja takutnya suka lupa gue. Jadi untuk pertemuan yang kelima ini, gue bakal bahas materi yang tentang ini akun-akun di perekonomian. Di sini ada 4 bahasannya, itu ada real sector accounts, pendapatan nasional, neraca pengeluaran dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untuk outline kuliah yang ke-8 ini kayak callback kuliah-kuliah yang waktu sebelum UTS gitu sih. Cuma nanti ada yang baru. Terus juga ada external sector accounts, itu balance of payment, fokusnya fiscal accounts itu fokus ke APBN, monetary accounts itu neraca otoritas moneter kayak gitu. Untuk real sector account itu kita balik lagi ke main macroeconomics aggregate. Itu actually callback to our first meeting, nama kedua kayaknya yang bulana juga. Jadi kita bakal bahas GDP lagi, gross investment atau net investment. Terus tapi yang ada yang baru itu ada absorption, itu rumus aja consumption plus investment. Terus ada net export. Nah, yang di sini yang baru adalah kalau misalnya biasanya kita pakai gross domestic product, sekarang kita dikenalin sama gross national income. Dimana gross national income itu adalah GDP ditambah net current income from abroad atau sini YF. Nah, net current income from abroad ini apa? Ini yang biasa kita pakai buat ngitung ya GNP. Itu apa namanya? Jadi ada beberapa atau ada sebagian dari pendapatan nasional itu yang diproduksi menggunakan faktor-faktor produksi dari luar negeri. Namun ada juga beberapa bagian dari national income negara lain yang diproduksi dengan faktor-faktor produksi dari dalam negeri, dari Indonesia. Nah, jadi yang pertama tuh yang faktor produksi asing di dalam negeri itu dikurangin, ditambah sama faktor produksi dalam negeri yang ada di luarnya itu ditambahin. Jadi gross national income. Yang kedua ada gross national disposable income atau GNDI. Itu GNI ditambah transfer. Transfer ini maksudnya apa? Kayak biasanya sih ada kayak transfer-transfer dari luar negeri, kayak misalnya ada orang Indonesia yang kerja di luar negeri, terus dia ngirim kayak transferan gitu buat orang tuanya, atau misalnya ada bonus dan lain sebagainya, dia kayak transfer payment dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, karena dan juga ada lagi gross national savings, itu adalah gross national disposable income. Jadi udah gross national income ditambah transfer jadi gross national disposable income dikurangi sama konsumsi, jadi itu gross national savings S tuh. Nah, dari situ kita balik lagi ke GDP, dimana itu adalah C plus I plus G nya diasumsikan sini 0, gue nggak tahu kenapa, ditambah X min M, karena tadi C plus I itu adalah absorption di sini. Jadi sebenarnya GDP bisa kita ubah jadi A ditambah X min M gitu kan. Nah, lanjut lagi, karena GNDI gross national disposable income itu adalah GNI ditambah transfer payment atau transfer from foreign from abroad, sementara GNI itu adalah GDP plus ini, jadi GNDI itu bisa GDP plus YF plus TRF, dimana GDP nya tadi kita ini masukin lagi, jadi GNDI sama dengan A plus X min M ditambah YF tambah TRF. Nah, current account nanti kita bakal belajar, bakal gue jelasin lebih lanjut. Current account itu X min M ditambah YF plus TRF, jadinya GNDI sama dengan A plus CAB, dimana tadi kan A nya ini adalah C plus I plus CAB sama dengan GNDI. GNDI min C min I sama dengan CAB, dimana karena GNDI min C nya ini sama dengan S, tadi ini kan S, jadi kita bisa substitusi lagi, jadinya S min I sama dengan CAB gitu.
ini matematis aja sih gitu, sekedar tahu aja. Nah, udah gitu doang sebenarnya real sector account. Selanjutnya itu bakal langsung masuk ke external sector. Untuk di external sector kita bakal fokus ke balance of payment. Nah, balance of payment itu neraca yang mencatat adanya aliran dari dana asing foreign funds keluar maupun masuk dari dan ke perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini kita ngomongin Indonesia. Jadi balance of payment Indonesia tuh ngeliat nih untuk hal-hal yang dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri, itu tuh hasilnya kita harus mengeluarkan uang dari dalam ke luar negeri atau kita malah jadi secara total kita surplus, malah dapat uang dari luar ke dalam negeri gitu. Hasilnya adalah nanti ada perubahan cadangan devisa. Nah, balance of payment ini sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya lu lihat di internet ada beberapa penjelasannya kayak apa aja sih yang ada di dalamnya. Tapi secara kasar yang sebenarnya paling sering dibahas itu ini current account dan capital account. Nah, sebenarnya ini juga gue baru dengar ternyata ada bedanya capital account sama financial account. Jadi current account itu dia ngebahas sebenarnya yang paling gampang adalah ekspor dan impor. Cuma kalau di current account ekspor dan impor itu dibagi dua lagi. Ada ekspor dan impor barang. Kalau barangnya aja itu di balance of trade. Tapi kalau ke current account dia ekspor dan impornya termasuk ke service. Gitu. Sama ada juga net income and transfer received from abroad. Kalau capital account, neraca modal itu capital transfers, akuisisi, disposable of non-produce, non-financial assets kayak penjualan lahan ke embassies, pembayaran dividen, bunga. Ini tuh nominalnya seringkali sangat kecil. Yang umumnya besar itu di financial account. Financial account itu bahas foreign direct investment, portfolio investment, financial liabilities kayak pinjaman, trade deficits, bank deposits, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dilihat lebih lanjut, ini gue nyari dapat dari Bank Indonesia, comparison of BOP. Jadi ini ada data 2017-2018 per kuartal sama 2019 sampai dengan kuartal 3. Dari current accounts itu kita lihat goods and services, terus ada primary income dan secondary income. Kalau misalnya kita lihat current accounts goods itu umumnya itu masih positif. Di sini kan 2018 negatif cukup besar, negatif positif gitu. Nah, tapi kalau yang mau kita lihat rata karena account yang service ini apa ya, konstan gitu, negatif terus gitu. Kenapa? Karena gue juga pernah ceritakan untuk ekspor dan impor barang dari dan ke Indonesia itu sebenarnya Indonesia masih cukup bagus karena dia masih bisa positif. Cuma memang harganya itu sangat mudah digoyang karena dia banyak fokusnya ke produk-produk yang komoditi atau barang mentah. Cuma yang jadi masalah adalah service, dimana service kita biasanya dan emang menurut data ini negatif terus kan. Kenapa? Karena kalau yang gue pernah ngobrol dan bercanda dengan beberapa dosen adalah Indonesia itu service yang diekspor itu murah kayak pembantu, tapi kalau misalnya service yang diimpor itu mahal kayak asuransi, dia logistik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau primary income ini gue juga kurang paham, nanti gue cari dulu baru gue jelasin, gue takut salah. Kalau capital dan financial account dari foreign direct investment Indonesia alhamdulillah masih positif gitu kan. Jadi artinya banyak orang yang mau invest direct di Indonesia, portfolio investment juga lumayan bagus kecuali di daerah sini. Untuk lebih lanjutnya lagi, ini ada yang ambil dari Bank Indonesia juga. Capital accounts itu kecil banget nilainya, lihat aja sini. Gue lupa ini dalam triliun atau misalnya miliar, gue lupa. Ntar gue kirimin aja file kalau ada yang mau. Tapi kalau lihat di financial account ini yang gede kayak gitu. Ini udah ada pembagiannya apa aja bisa dilihat. Ini dari PPT bapaknya dari Prof. Ican, dimana BOP komponennya ada trade balance, itu export of goods, ada current account balance itu termasuk balance of trade, ekspor impor
dari service, primary income received from abroad, secondary income, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya setelah ada capital and financial account balance delta ini, FI, jadi karena defisit, karena jadi overall balance itu adalah karena account balance dan capital and financial account ditambah gitu. Nah, hasilnya entah itu ntar positif dan negatif itu bakal ngaruhin ke net change in international reserve atau misalnya perubahan di cadangan devisa. Jadi ini tuh entah itu positif atau negatif itu bakal ngaruhnya ke cadangan devisa kita. Kalau misalnya kita lebih banyak impor daripada ekspor, yang terjadi adalah ya kita cadangan devisanya bakal berkurang, bakal banyak yang keluar kayak gitu kan. Kalau misalnya kebalikannya, kalau kita banyak yang ekspor daripada impor dan juga banyaknya investasi yang masuk daripada investasi yang keluar atau penarikan investasi, ya cadangan devisa kita atau uang-uang valuta asingnya bakal nambah gitu. Nih juga masih ke tadi. Jadi sebenarnya gambaran besarnya adalah tujukan untuk mengatasi terjadinya apa sih yang harus dilakukan untuk arus modal keluar dalam jumlah besar atau mendorong arus modal masuk. Nah, kalau ini sebenarnya gue agak bingung kenapa tiba-tiba ada PPT ini di dari dosen, tapi yang gue tangkap adalah jadi kebijakan-kebijakan yang penting bagi Indonesia untuk mengatasi terjadinya arus modal keluar dalam jumlah besar dan juga mendorong arus modal masuk. Kayak sekarang kan kemarin nih pas awal-awal Covid itu kan rupiah jebol terus banyak yang rame juga sempet rame itu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Kebijakan moneter yang lebih baik lagi sebenarnya sih. Kebijakan moneter ketat, restrukturisasi utang luar negeri. Kenapa restrukturisasi utang luar negeri ini jadi penting? Biar pemerintahnya semakin terpercaya dan biar juga negaranya itu risiko investasinya jadi turun. Kalau risiko investasi kita bagus, artinya orang-orang bakal banyak yang pengen investasi di kita. Sehingga kalau misalnya ada guncangan sedikit, misalnya kemarin kan covid 2 orang gitu di Depok, orang nggak langsung harus modal keluar dalam jumlah besar tiba-tiba kayak gitu. Terus juga kita harus selective capital control, juga reformasi struktural di sektor real, liberalisasi penanaman modal asing. Itu menurut dari PPT Prof. Nah, selanjutnya adalah kita bakal ngomongin sektor fiskal. Kalau ngomongin sektor fiskal, ya gampang aja. Highlightnya adalah government expenditure dan tax revenue. Nah, kalau misalnya ditanya fiscal account itu apa sih? Sebenarnya gampangnya fiscal account itu adalah APBN. Ini yang ada di PPT bapaknya, di PPT dosen kayak gini. Cuma kalau misalnya lu pada pengen lihat APBN Indonesia, tinggal Google aja APBN 2020, nanti langsung di redirect sama Google ke Kemenku. Ini yang gue dapat poster APBN 2020 dalam triliun rupiah. APBN 2020 ada pendapatan negara. Pendapatan negara itu dari pendapatan penerimaan perpajakan, ada juga yang penerimaan bukan pajak. Kita juga masih nerima hibah walaupun kecil. Terus ini bagian pendapatannya dan ada bagian belanjanya, belanja pemerintah pusat, keuangan dan lembaga, ada juga non bla bla dan lembaga, apalah ini KL lupa gue, L-nya lembaga aja. Terus transfer ke daerah dan dana desa, transfer ke daerah, dana desa ini nominalnya. Nah, terus ada keseimbangan primer, ini bisa langsung dilihat di sini. Surplus atau defisit anggaran A-B gitu kan, di sini. Terus persentase surplus per GDP. Terus pembiayaan anggaran. Nah, jadi kan kita kan defisit nih anggarannya. Terus kita butuh pembiayaan. Makanya kalau dilihat pembiayaannya itu nominalnya sama. Itu dengan defisit. Jadi kan kita punya pendapatan yang lebih kecil daripada belanjanya. Nah, karena itu kita harus membiayai, memfinance dengan utang gitu kan. Paling gampang itu adalah kalau pemerintah sekarang dari tiap tahun ke tahun mungkin
ada beberapa orang juga yang lebih tahu dari gue, yaitu nerbitin surat utang kayak sukuk retail, sukuk tabungan, ada juga SBN, SBR dan lain sebagainya. Terus ada neraca moneter.